Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Semoga para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dalam keadaan baik dan bahagia. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat menemani para sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Pada kesempatan hari ini kita memasuki hari biasa Pekan Paskah yang keempat. Sangat berbahagia telah hadir bersama saya Romo Alexander Erwin Santoso MSF yang akrab dipanggil dengan Romo Erwin untuk menemani para sahabat Oase Rohani Katolik. Selamat datang Romo Erwin. Selamat jumpa juga untuk Anda sahabat Oase Rohani Katolik. Semoga pada hari ini Anda diberkati melalui firman-firman yang akan kita dengarkan bersama dan kemudian dapat melaksanakan apa yang baik bagi orang-orang terdekat di rumah Anda atau di sekitar lingkungan Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai perbincangan rohani kali ini dengan doa pembukaan yang dibawakan oleh Romo Erwin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena melalui peristiwa Paskah kami menemukan keselamatan. Dan melalui peristiwa Paskah, kami juga mendapatkan iman yang hidup, yang berasal dari-Mu sendiri. Berkatilah kami agar menjadi perpanjangan tangan-Mu, dan berkatilah kami supaya kami dapat melanjutkan apa yang baik yang pernah Engkau berikan kepada kami semua, demi nama-Nya yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan bacaan dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 13 sampai 25. Dalam perjalanannya, Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, Paulus dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan." Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar, ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang perkasa, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya, ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu, ia memberi mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel,
yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kesetiaan dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Dia pun akan berseru kepadaku, "Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku." Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Yesus Kristus, Engkaulah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Engkau mengasihi kami dan telah melepaskan kami dari dosa kami oleh darah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Saudara-saudari, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan oleh Dr. Romo Erwin. Romo, inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan dari bacaan hari ini, Romo? Baik, terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam bacaan dari Kisah Para Rasul, kita diberi suatu cara, bagaimana caranya kita memberi peneguhan kepada orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Ada begitu banyak
kepercayaan di dunia ini dan ada begitu banyak kisah-kisah mengenai Tuhan. Ada orang-orang yang percaya mengenai Tuhan melalui kehidupan pribadinya sendiri. Dan ada orang yang percaya kepada Tuhan melalui pewartaan yang disampaikan oleh seorang pembicara, oleh seorang pewarta, oleh seorang evangelis, oleh seorang pemimpin agama, dan seterusnya. Kita kali ini disuguhi melalui bacaan dari Kisah Para Rasul, bagaimana para rasul, khususnya Paulus, memberi peneguhan kepada orang-orang untuk percaya kepada Tuhan. Caranya adalah dengan menceritakan kembali kisah dalam waktu singkat apa yang terjadi dalam penyelamatan Tuhan Yesus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Paulus menceritakan dengan jelas, dengan tanpa banyak kata, tetapi seluruh kisah penyelamatan sampai kepada penyelamatan Tuhan Yesus dikisahkan dengan sangat jelas. Di sana Paulus memberi penjelasan mengenai bagaimana Allah memulai karya keselamatannya melalui sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Dalam penyelamatan kepada bangsa Israel, dikatakan Allah memilih bangsa ini untuk diselamatkan. Allah memilih kisah kehidupan seluruh bangsa ini untuk menjadi kisah kehidupan, kisah keyakinan seluruh umat di seluruh dunia. Pilihan kepada bangsa Israel lebih kepada pilihan suatu bangsa untuk mempunyai kisah kehidupan. Jadi kita tidak perlu menangkap bahwa sesungguhnya Allah hanya memilih bangsa Israel untuk diselamatkan. Tetapi yang dimaksud dengan pilihan adalah bahwa Allah memilih suatu bangsa untuk menjadi sebuah kisah yang akan menjadi kisah semua orang. Misalnya kita mau mengisahkan bagaimana sebagai manusia kita pun juga bisa kurang percaya. Nah, pada saat itu kita juga akan membandingkan kisah kehidupan kita dengan kisah bangsa Israel. Bangsa Israel selalu mendapatkan keselamatan, ditolong oleh Tuhan, dibantu oleh Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, dia juga bisa melakukan penyesatan, dia juga bisa melakukan tindakan-tindakan perselingkuhan antara umat Israel dengan keyakinan-keyakinan lain atau kepada dewa-dewi. Maka, kalau kita selalu membandingkan kisah kehidupan kita dengan bangsa Israel, kita bisa memahami sekarang mengapa dan apa artinya ketika Tuhan mempercayakan satu bangsa untuk menjadi pilihannya. Jadi dalam lingkup sejarah bangsa Israel lah kita menemukan bagaimana Tuhan secara real menolong kita sebagai manusia secara universal atau secara umum, general. Di sana Paulus menjelaskan dengan tegas juga bagaimana kisah perjalanan bangsa Israel sampai akhirnya mendapatkan Yesus yang adalah orang dari Israel, orang Yahudi, menyelamatkan bangsa ini secara total, menyelamatkan bangsa ini secara paripurna, dan memberikan keselamatan bahkan melalui peristiwa kebangkitannya. Artinya bukan hanya dalam peristiwa kehidupan yang nyata, sehari-hari biasa, tetapi sampai kehidupan sesudah kehidupan ini berakhir. Di sana dikatakan, Paulus membuat suatu kronologi. Paulus membuat suatu kisah yang berasal dari satu kisah ke kisah yang lain, tetapi tidak dipanjang-panjangkan. Ini adalah suatu teknik. Menceritakan sesuatu, memberi kesimpulan karena waktu itu Paulus diberi waktu yang sangat singkat. Silahkan katanya, jikalau saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat. Peristiwa atau hal yang bersifat resmi sudah terjadi. Paulus hanya diberi waktu singkat. Dan ini adalah satu cara. Paulus mengatakan, setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagikan tanah itu kepada bangsa Israel untuk menjadi warisan. Allah membagikan bangsa itu. Membagi kepada bangsa Israel itu tanah warisan. Dan kemudian sesudah itu dia katakan Allah memilih hakim-hakim. Jadi kisahnya memilih suatu bangsa. Memilih suatu bangsa dimulai ketika bangsa itu jatuh ke tangan bangsa Mesir, lalu diselamatkan kembali pulang ke tanah Israel melalui peristiwa Musa atau peristiwa Keluaran. Sesudah peristiwa Keluaran ini dikatakan apa yang terjadi di dalam masa
pulang kembali ke bangsa Israel, ke tanah Kanaan, maka dia akan, maksud saya, kembali ke tanah Israel. Kemudian bangsa ini diberi kepemimpinan hakim-hakim. Hakim-hakim seperti namanya adalah memimpin. Ini benar, ini salah, ini tidak sesuai dengan kehendak Allah, ini sesuai dengan kehendak Allah. Sampai pada zaman Nabi Samuel. Jadi setelah hakim-hakim ada nabi, yaitu nabinya adalah Nabi Samuel. Setelah Nabi Samuel ada nabi-nabi lain, nabi besar, nabi kecil. Dan setelah itu ditentukan juga, kalau begitu sekarang mereka membutuhkan raja. Raja yang pertama dipilih adalah Raja Saul. Dan sesudah Saul ada raja yang sangat terhormat dan menjadi raja yang sangat besar, yaitu Raja Daud. Dan akhirnya sesudah Raja Daud dikatakan oleh Paulus, dari keturunan Raja Daud inilah kita mendapatkan Yesus sang anak Daud atau keturunan Daud sebagai tanda penyelamatan. Dan dikatakan di seputar peristiwa kehadiran Yesus itu bahwa bahkan Yohanes, karena Yohanes pada saat itu lebih dikenal lebih dahulu oleh bangsa itu, oleh bangsa Israel. Karena Yohanes berkarya lebih dahulu sebelum Yesus, maka Paulus mengambil kisah Yohanes sebagai kisah yang mendahului kisah Yesus. Tetapi dengan suatu pernyataan, bahkan Yohanes mengatakan, bukan aku yang kamu sangka datang, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Paulus mengatakan begitu besarnya nama Tuhan Yesus. Dari bacaan-bacaan ini, saya ingin menyampaikan kepada Anda, ngobrol-ngobrol aja ya. Kalau kita ini dapat satu homili atau satu permenungan itu baik. Tetapi permenungan itu diberikan dalam waktu yang lama, barangkali akan menimbulkan kebosanan. Aduh, ini kapan selesainya nih? Kok ngomongnya muter-muter, nggak nyambung, ngomongnya juga kemana-mana yang tidak berkaitan. Kita seolah-olah mempunyai semacam filter bahwa kabar baik harus dilakukan, harus disampaikan dengan cara yang baik. Cara yang baik itu adalah cara yang langsung, yang sampai kepada intinya, tapi menceritakan dengan benar, dengan jelas, dan penuh pengetahuan supaya orang lain menjadi paham tanpa menjadi bosan. Jadi kadang kita nih ditanyai apa, jawabnya apa, ya kan? Kita tidak selalu fokus pada apa yang sedang ditanyakan. Misalnya, kalau mau fokus, kalau mau menyampaikan sesuatu dengan sangat baik, menjadi pemberita dan pelaku firman, maka ketika kita dipuji oleh orang, kita mengatakan terima kasih. Nggak usah pakai alasan-alasan yang tidak jelas. Misalnya, wah, kamu sekarang kok kelihatannya ini ya, bersih ya, kelihatan lebih ceria gitu. Cukup katakan terima kasih. Daripada biasanya kalau orang Indonesia langsung mengatakan begini nih, wah, kamu kelihatan sekarang lebih seger ya. Aduh, enggak lah, saya nggak seger lah. Orang ini saya juga apa. Di situ kan dibangun itu, ada tempat salon baru, sehingga saya begini. Lah, orang nggak ditanya. Kan yang ditanyakan adalah, kenapa kamu sekarang kok bisa lebih segar? Nggak usah dijawab, cukup terima kasih pujiannya. Kalau dia tanya, kenapa? Ya, karena saya sekarang ini pikiran juga lebih tenang. Kenapa? Habis saya setiap minggu ke gereja. Saya selalu berdoa, dan doa saya nggak putus-putus. Saya sebelum belajar berdoa, sebelum bekerja berdoa, sebelum pergi dari rumah saya berdoa. Cuma itu aja. Sehingga saya tenang. Kalau tidur saya merasa tenang. Mungkin itu kali yang bikin saya lebih segar. Oh, dengan waktu singkat, dalam situasi yang mendesak, orang tidak ingin mendengarkan banyak, tetapi Anda sudah menyampaikan firman Tuhan. Katakanlah ini menjadi semacam cara kita. Secara struktural, kita menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Tuhan dengan cara yang baik dan dengan cara kemasan yang baik juga, yang kira-kira akan ditangkap dan didengarkan dengan lebih mudah oleh para pendengar kita. Saya barangkali lebih cocok menyampaikan ini kepada mereka yang masih belajar ya, masih belajar untuk menyampaikan firman. Tetapi sekarang ini tidak lagi hanya imam, tidak hanya romo-romo yang menyampaikan kabar sukacita kan ya. Karena sekarang ada SEP, ada CAP, ada juga KPKS, ada juga para ketua lingkungan, ketua wilayah yang juga
menyampaikan hal yang sama mengenai Tuhan. Nah, pesan dari saya dan saya ambil dari bacaan yang kita dengarkan dalam bacaan pertama ini adalah sampaikanlah kabar sukacita dari Tuhan secara efektif. Kalau kita mendapat kesempatan itu, tolong jangan berlama-lama. Seolah-olah ini kesempatan saya untuk bicara. Bukan. Yang mempunyai kesempatan untuk berbicara seharusnya Tuhan. Maka sampaikan apa yang kira-kira ingin Tuhan sampaikan. Misalnya kalau kita mendapat kesempatan berdoa. Mentang-mentang, maaf dalam arti tertentu kalimatnya ya, mentang-mentang kita mendapat kesempatan berdoa, lalu kita pakai kesempatan berdoa itu untuk menunjukkan bahwa saya seorang pendoa yang baik, saya seorang pendoa yang hebat, lalu berdoa berlama-lama. Misalnya Anda berdoa doa pembukaan, ingat doa itu 2-3 menit aja udah lama. Apalagi kalau Anda berdoa sampai 5 menit, masih ditambah doa ini, doa itu, Anda menjadi tidak efektif. Dan orang-orang tidak akan menerima itu dengan sangat baik. Karena ada kemampuan orang untuk menerima pesan-pesan. Paulus menggunakan cara ini dengan sangat baik, sehingga dia dapat menjelaskan mulai dari bangsa Israel diselamatkan sampai Tuhan Yesus dihadirkan. Bayangkan, tadi ketika saya membacakan seperti apa yang disampaikan oleh Paulus tadi, itu hanya kurang dari 3 menit. Dan semua itu sudah tersampaikan merentang sejarah ribuan tahun, tapi disampaikan dalam waktu 2 menit lebih sedikit. Apakah kita bisa meniru itu supaya pewartaan dan juga penyampaian evangelisasi mengenai Tuhan itu jauh lebih efektif buat kita? Saya kira kita akan mengamini semua. Jadi kalau ada kesempatan-kesempatan yang menarik buat Anda untuk menyampaikan kebaikan Tuhan, sampaikanlah itu. Di mulut kita biasakan, ini berkat Tuhan, puji Tuhan, ini adalah sabda Tuhan yang baik buat kita, ini semua adalah karena karya baik Tuhan. Wah, kalau itu aja Anda sudah membiasakan diri melakukan evangelisasi secara praktis. Saya kira Paulus telah melakukannya, sehingga sekarang pada masa Paskah, pada minggu keempat Paskah ini, kita semua bisa meniru dan akhirnya akan ada lebih banyak lagi orang menyukai firman-firman yang diperdengarkan melalui kehadiran kita. Baik, ya terima kasih Romo. Dengan demikian apa yang tadi disampaikan Romo bahwa kalau kita mengatakan sesuatu hal yang positif, maka itu adalah bagian dari pewartaan ya Romo. Dari pewartaan, betul. Sehingga semakin banyak orang percaya dan mengamini bahwa Tuhan itu sungguh baik, luar biasa ya Romo. Iya. Iya. Nah, Romo, dalam tadi kalau dilihat dalam Kisah Para Rasul, Paulus menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang hadir lewat dalam cerita-cerita tentang bangsa Israel. Nah, terkadang dalam pengalaman hidup kita, Romo, kita tidak menyadari akan kehadiran Tuhan. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Romo? Ketidaksadaran kita terhadap Tuhan itu bukan suatu hal yang terjadi secara otomatis ya. Ketidaksadaran itu sebetulnya bisa kita pelajari juga. Kalau kita menyadari bahwa hal-hal yang terkait dengan hidup kita itu sungguh diatur oleh Tuhan, ya kita harus membiasakan itu. Karenanya tadi saya mengatakan, mulai dari cara berbicara. Kalau di mulut kita kalau di mulut kita ini terbiasa kita mengatakan berkat Tuhan, ya puji Tuhan lah, ya terima kasih kepada Tuhan. Itu sesuatu yang akan meneguhkan orang lain juga. Oh, orang yang sedang saya ajak bicara ini selalu menghubungkan kehidupannya yang baik, yang positif kepada Tuhan. Dan itu memerlukan satu kesadaran tersendiri. Termasuk juga bagaimana kita tidak bisa menyadari kehadiran Tuhan. Bukan sebetulnya tidak bisa. Kita bisa menyadari kalau setiap kali kita menghubungkan dengan Tuhan. Jadi itu alasan kenapa kita harus berdoa di saat-saat tertentu yang istimewa. Berangkat kerja, sebelum mulai bekerja, atau juga pada saat makan, sebelum tidur, dan lain sebagainya. Supaya apa? Ada lebih banyak waktu buat kita untuk menyadari kehadiran Tuhan. Kita sadari atau tidak Tuhan itu hadir sebetulnya. Kan masalahnya di situ ya. Tuhan itu selalu hadir, kita sadar atau tidak. Betapa indahnya kalau kehadiran Tuhan itu kita sadari. Kenapa? Kayak kita ada teman di depan kita, di sebelah kita,
kiri kita. Karena kita asik dengan HP misalnya, sebetulnya teman itu udah dari tadi, tapi karena kita fokusnya ke HP kita, sehingga kita tidak sadar bahwa dia hadir di situ. Ya saya lagi nunggu tuh teman saya ini belum datang. Lalu dia colek-colek, saya di sini. Oh, kamu udah datang. Seperti itu ya kira-kira. Bahwa sebetulnya dia sudah hadir, dia sudah ada, dia melengkapi, dia bahkan juga mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup kita, tapi kita nggak sadar, fokus kita terpecah. Bagusnya adalah jika kita melakukan segala sesuatu dengan fokus yang tidak terpecah. Bagaimana kita fokusnya tidak terpecah? Ya tidak perlu kita tuh semua hal kita harus berdoa dulu. Kita nanti seperti orang aneh. Khusus pada hal-hal tertentu, kita bisa terkait dengan Tuhan dan jangan takut dalam kesibukan apapun, bahkan kita bisa sibuk bersama dengan Tuhan. Dengan catatan, ada saat-saat di mana kita tidak sibuk dan kita mempunyai fokus dengan Tuhan. Kalau mau minimal gimana? Bangun pagi, berdoa. Sebelum berangkat itu berarti sebelumnya makan juga ya. Sebelum berangkat kita makan, berdoa. Nanti mau berangkat buat tanda salib lah supaya di perjalanan. Itu kan perasaan bahwa saya dalam perjalanan ini diberkati sama Tuhan, buat tanda salib sebelum berangkat. Itu saya lihat dalam kebiasaan umat yang biasanya saya jumpai, itu ada. Dan itu menyenangkan. Sehingga nanti dalam perjalanan nggak perlu langsung seperti kita berdoa terus-menerus sambil bergumam, mendoakan. Nggak perlu juga, nanti fokusnya terpecah antara melihat kaca mobil dengan berdoa. Tetapi cukup aja begitu. Nanti sebelum makan berdoa lagi. Ketika kita berdoa sebelum makan aja, kita sudah memberi kesaksian. Di antara kita barangkali ada yang takut. Membuat tanda salib misalnya. Loh, kenapa? Kita ini adalah bangsa yang beraneka ragam kepercayaan dan keyakinannya dan semua sudah diakui. Marilah kita jangan takut, kita beritakan bahwa kita sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang Katolik, kita menyatakan bahwa Tuhan ada. Kita tidak ingin mengarah-ngarahkan orang atau menarik orang lain, tetapi kita ingin menyatakan, saya seorang beriman dan saya menyatakan Tuhan ada. Kita buat tanda salib sebelum makan dan doa singkat, lalu makan. Sesederhana itu, iya. Tapi semakin kita melupakan, hanya pagi mau tidur, di tengah-tengahnya barangkali kita bisa lupa. Padahal ketika kita tidak bangun dan ketika kita tidak tidur, yaitu pada saat kita beraktivitas, itulah Tuhan kelihatan lebih banyak. Artinya dalam tingkah laku kita, dalam keputusan, juga dalam peristiwa-peristiwa sehari itu, kita bisa lebih banyak mengalami Tuhan dalam hidup kita. Ya Romo ya. Baik Romo, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan rohani pada sesi pertama ini, dan kita akan jeda sejenak dan akan kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama dengan Romo Alexander Erwin Santoso MSF dan saya Margaret Indriana pada sesi yang kedua ini. Bila para sahabat ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj@yahoo.com atau ke HP 0882 9019 0900. Saya ulangi, bagi para sahabat yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat menyampaikan ke alamat email orkkaj@yahoo.com atau ke HP 0882 9019 0900. Baik, Romo Erwin, mungkin ada sahabat Oase yang baru bergabung di dalam sesi kedua ini. Romo bisa menyampaikan pesan-pesan atau inspirasi yang sudah Romo sampaikan pada sesi pertama. Dalam sesi pertama tadi saya menyampaikan bagaimana Paulus menyampaikan kabar sukacita Paskah melalui suatu cara penyampaian dan suatu cara permenungan yang singkat. Dia menyampaikan seluruh rangkaian kesimpulan dari bangsa Israel sampai dengan kehadiran
dan penyelamatan Tuhan Yesus dalam waktu yang sangat singkat untuk menghibur umat. Kalimat-kalimat yang keluar dari Paulus ini adalah kalimat-kalimat inti yang dipercayai oleh orang-orang Israel. Dan melalui cara itulah Paulus berhasil membuat perhatian orang-orang Israel yang berada di sana menjadi percaya. Nah, kita juga perlu melakukan hal yang sama, bahwa ketika kita diminta untuk menjadi kesaksian atau memberi kesaksian kepada orang-orang yang berjumpa dengan kita mampu memberi kesaksian yang baik dengan menghubungkan hidup kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya menghubungkan hidup kita dengan Tuhan? Tidak ada cara lain selain berdoa dan menghidupkan hidup doa. Setiap hari, tidak usah seluruh hari, tetapi menghidupkan hidup doa kita melalui hal-hal yang praktis sebelum berangkat bekerja, sebelum makan, sebelum tidur, dan dengan demikian kita akan mengingat kebaikan Tuhan di sepanjang hari dan kemudian memberi inspirasi kepada banyak orang di sekitar kita. Baik Romo, berarti dengan kata lain kita dalam kehidupan kita coba ingat kisah yang disampaikan oleh Paulus bahwa Tuhan tuh hadir dalam seluruh kehidupan kita. Benar. Ya, dan kita apa yang kita lakukan selalu hal-hal yang positif sehingga itu kita akan merasakan kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dan kita bisa membagikannya buat orang lain ya Romo ya. Lalu Romo, kalau kita lihat di sini mengenai Injil Yohanes, inspirasi apa inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan? Nah, di sini sebetulnya yang mau diambil kalau saya lebih tertarik yang bisa dihubungkan dengan bacaan pertama adalah pada kalimat terakhir dalam paragraf kedua itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Yesus ini adalah kalimat-kalimat yang baik untuk kita renungkan. Kadang-kadang kita ini menjadi pribadi yang begitu keras. Kita ingin mendengar hanya hal-hal yang ingin kita dengarkan. Kita tidak ingin mendengar hal-hal yang sebetulnya bisa menjadi pencerahan yang baru atau inspirasi yang baru. Kita hanya ingin mendengar suara kita sendiri, corongnya orang lain. Sehingga sulit sekali memberi peneguhan kepada kita. Nah, Tuhan Yesus melalui peristiwa perjamuan malam terakhir itu mengatakan bahwa ada satu perkataan yang penting. Bahwa dia akan memilih hamba-hamba. Dia akan memilih para rasul untuk menjadi pelayan, untuk menjadi hamba seperti dia. Ketika Tuhan Yesus memilih para hamba itu, kemudian dia memulai karyanya dengan memberi contoh. Kita ingat pada perjamuan malam terakhir ada satu peristiwa yang bagus, yaitu peristiwa Ekaristi, yang kemudian kita kenal seperti sekarang ini. Tetapi ada peristiwa yang menyertainya, yaitu peristiwa pembasuhan kaki. Nah, dalam peristiwa ini lalu muncul perkataan bahwa seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya. Jadi, Tuhan Yesus mau meneguhkan bahwa para hamba ini, hamba-hamba Tuhan ini, atau para murid-murid Tuhan Yesus tidak akan lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Tetapi mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka dan menyampaikannya kembali kepada banyak orang. Hal ini menjadi semacam nubuatan. Nubuat itu adalah perkataan mengenai masa depan. Tuhan Yesus mengatakan perkataan mengenai masa depan bahwa para murid, 12 murid itu menerima teladan, menerima contoh bagaimana menjadi imam, bagaimana menjadi pelayan yang baik, dan kemudian mereka bisa melakukannya kepada umat yang akan dijumpainya dalam rentang waktu yang jauh lebih lama. Dan dengan demikian, Tuhan Yesus mengusulkan, jadi yang pertama usulannya adalah kepada para imam. Maksud saya kepada para rasul untuk menjadi imam. Dan usulan yang kedua adalah bagaimana kita dapat menjadi umat. Mempercayai orang-orang yang telah diberi kepercayaan kepada Tuhan, yaitu para rasul. Para rasul sekarang itu adalah para imam. Mari kita ngobrol-ngobrol mengenai hal ini. Para imam telah dipilih, telah ditabiskan, telah dididik, diberi pendidikan dan waktu, dibentuk melalui suatu cara tertentu, hidup di suatu daerah tertentu, hidup di
suatu pelayanan tertentu, hidup di biara, dan seterusnya. Dan selama 9, 10, bahkan ada yang beberapa belas tahun menjadi seminaris, mereka dipilih untuk menjadi pemberita atau penyampai firman Tuhan. Dan mereka akan menjadi imam, mereka akan menjadi brother, mereka juga akan menjadi para evangelis mungkin ya. Nah, di antara mereka ini, mereka akan menyampaikan firman-firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai umat bisa menerima orang-orang yang dipilih oleh Tuhan ini? Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, kita perlu melembutkan diri kita sendiri. Tadi dalam bacaan pertama, para umat bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena Paulus merangkai dengan sangat baik, memberi struktur pemberitaannya sehingga dia menyampaikan kesimpulan simpul-simpul yang baik sampai umat bisa mengerti. Tetapi memang tidak semua orang mempunyai talenta yang sama dan cara yang sama dalam penyampaian. Kita sering komplain, kita sering mengeluh. Aduh, kok saya nggak paham, kok saya tidak mengerti, kok ini terlalu panjang, suaranya terlalu pelan. Aduh, orang yang bawa renungan itu terlalu begini, terlalu lincah, suara terlalu keras, dan banyak sekali hal. Pertanyaan buat Anda adalah, mengapa terlalu sulit dan terlalu banyak hal yang Anda jadikan alasan untuk dapat menerima firman Tuhan? Sebetulnya firman Tuhan yang disampaikan oleh orang lain itu hanya diteruskan seperti sebuah speaker. Tuhan berfirman, lalu speakernya adalah orang-orang ini. Coba mudahkanlah Tuhan sampai kepada hatimu. Jangan terlalu banyak keluhan, jangan terlalu banyak syarat. Karena tidak terlalu banyak orang mempunyai cara yang Anda inginkan. Tidak terlalu banyak orang yang mempunyai kemampuan untuk menggembirakan dan menyenangkan hatimu. Lebih banyak orang sebetulnya ingin menyampaikan firman Tuhan hanya melalui cara. Dan caranya itu barangkali menurutmu adalah cara yang kurang menarik. Tetapi firman itu selalu menarik. Yang baik sebetulnya adalah sebelum kita mengikuti perayaan Ekaristi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di dalam gereja, kita sudah membaca dulu, kita sudah persiapan dulu, supaya nanti ketika disampaikan, yang kita dengarkan terutama adalah pesannya nih. Meskipun tidak lengkap, meskipun mungkin suaranya kurang keras, meskipun berputar-putar, meskipun terlalu lama, tapi Anda sudah mendapatkan intisari, karena Anda sudah membaca dulu. Jadi jangan lebih dulu menyalahkan para gembala. Saya tidak ingin membuat pembelaan diri terhadap saya dan juga rekan-rekan imam. Tetapi kami ini sudah menyiapkan. Kami sudah belajar itu dan kami sudah mempersiapkan semua khotbah-khotbah kami dengan baik. Hanya mohon dimengerti bahwa tidak semua dari kami dapat menyampaikan dengan lebih mudah menurut Anda. Misalnya kata-kata yang dipilih, Anda tidak suka dengan kata ini, atau Anda lebih suka orang yang berbicara keras, atau Anda tidak suka orang yang berbicara keras, sukanya yang berbicara lambat. Terimalah itu. Semua imam mempunyai kekhasan masing-masing. Semua pembawa firman, semua orang yang membawakan renungan, juga di lingkungan-lingkungan dan di wilayah-wilayah mempunyai kekhasan sendiri-sendiri. Dan kami semua mempunyai tujuan yang sama. Sekarang justru ketika Anda mempunyai komentar, ketika Anda mempunyai keluhan, cobalah Anda sendiri mencoba menjadi seperti mereka. Barangkali panggilan buat Anda, menyampaikan dengan suara keras, menyampaikan dengan detil yang tidak terlalu panjang, tetapi menyimpulkan dengan sangat baik, seperti yang kita impikan, atau seperti yang Anda impikan. Barangkali ini panggilan buat kita. Sebab Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau Anda mempunyai keinginan saja untuk memberitakan kabar sukacita ini, maka Dia akan memberkati kita, Dia akan melindungi kita, bahkan membuat kita terjamin dengan kalimat, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Terimalah apa yang ada di lingkungan Anda. Terimalah mulai dari ketua lingkungan yang dipilih, ketua wilayah yang dipilih, para romo yang sedang bertugas di tempatmu,
dan pada saat itu Anda akan menerima firman-firman Tuhan dengan lebih mudah. Jangan bertengkar dengan romonya, jangan bertengkar dengan imamnya, karena pertengkaran itu akan membawa satu emosi tersendiri yang akan merusak firman yang sebagus apapun, karena image yang Anda atau profil atau figur dari orang yang menyampaikan itu tidak Anda sukai. Karena firman Tuhan melampaui seseorang. Firman Tuhan bisa menjadi berita yang bagus kalau kita menerimanya dengan hati yang baik. Kita menerimanya tanpa emosi negatif dan kita menerimanya dengan penuh iman. Tuhan sedang berbicara kepada saya. Saya kira itu lebih baik buat kita sehingga kita menerima firman-firman mengenai Paskah ini juga bisa Anda terima dengan lebih penuh sukacita. Iya, makasih Romo. Ya, kalau tadi Romo sampaikan bahwa Tuhan tuh mengutus kita dan juga Tuhan mengutus banyak orang seperti juga ketua lingkungan dan seterusnya untuk memberikan firman Tuhan. Dan tadi Romo, kalau Romo katakan bahwa masing-masing imam kan punya kekhususan. Betul. Itu kan kita sebagai citra Allah yang memang diciptakan unik satu dengan yang lainnya ya Romo. Dan mungkin saya pernah punya pengalaman Romo. Orang yang kita kadang nggak sukai, ternyata Tuhan mengutus Romo. Iya. Dan disitulah Tuhan hadir, ternyata ya itu Tuhan memberikan utusan lewat orang-orang di sekitar kita. Benar. Tanpa kita sadari. Dan tadi kalau Romo katakan di sesi pertama bahwa kita perlu berdoa agar kita merasa selalu dekat dengan Tuhan yang hadir ya. Ya, padahal kan Tuhan selalu ada dekat dengan kita. Kitanya yang suka melupakannya Romo ya. Iya, Romo berkaitan dengan bacaan Injil kali ini, apalagi yang ingin Romo kupas dari selain tadi pada kalimat yang terakhir, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Ada satu kalimat yang meneguhkan kita, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tuhan telah menentukan segala sesuatunya, termasuk memilih orang-orang yang dipilihnya untuk menjadi para pemimpin, yaitu para rasul pada saat itu. Tetapi di atas semua itu Tuhan ingin menyampaikan juga, meskipun sebetulnya aku tahu bahwa tidak semua mereka baik. Yaitu kemudian kita tahu siapa? Yudas ya. Meskipun aku tahu, jadi dikatakan di sana, meskipun aku tahu, ya, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tadi, ketika orang itu sejajar, harusnya dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Nah, kalau dia dikatakan sekarang orang ini mau mengangkat tumitnya, berarti dia membuat dirinya lebih tinggi. Bermaksud mencari kuasa. Dan itu yang dilakukan oleh Yudas. Dia tahu bahwa apa yang akan dilakukan Yudas merupakan suatu pengkhianatan yang akan menjadi nasib tragis bagi Tuhan Yesus sebelum peristiwa Paskah, yaitu penderitaan sampai wafatnya. Tetapi dia mengatakan, aku tahu siapa yang telah kupilih. Jadi ini kabar sukacitanya buat kita adalah benar-benar Tuhan itu telah memilih orang-orangnya. Tuhan telah memilih sendiri para imam, Tuhan telah memilih sendiri para ketua lingkungan, Tuhan telah memilih sendiri ketua wilayah, Tuhan telah memilih sendiri SKK. Kalau kita kaitkan dengan kerasulan keluarga di wilayahmu sendiri, Tuhan sudah memilih. Melalui siapa? Melalui suara kita. Kalau ketika sesuatu itu dipilih dengan baik dan kemudian pilihannya jatuh kepada orang itu, maka kita pantas menghormati pilihan Tuhan. Karena pilihan juga tidak akan berlangsung seumur hidup. Ada saatnya nanti harus ada ganti. Nah, kalau kita mempunyai keluhan terhadap seseorang, seharusnya keluhan kita itu jangan terjadi lagi, apalagi kalau seandainya kita meneruskan apa yang dilakukan oleh atau apa yang dipilih oleh Tuhan itu. Misalnya seorang ketua lingkungan, kita nggak suka sama dia. Sebab dia ngomongnya langsung, ketus. Oke. Kalau begitu nanti kalau ada pemilihan lagi dan ketika Anda dipilih untuk menjadi seorang calon ketua, Anda harus mau. Kenapa? Disitulah kita menjadi fair.
kita menjadi seimbang, kita menjadi orang-orang yang ya sejajar. Kita tahu bahwa pada saat kita dipilih, saya harus melakukan hal yang sama yang baik dan menghindarkan hal yang tidak kusukai supaya orang juga merasa senang. Nah, biasanya kita bisa juga salah nih pada saat kita mengeluh tentang orang lain, pada saat kita dipilih kita melakukan hal yang sama, bahkan bisa lebih buruk. Itu berarti kita menelan air ludah yang sudah kita keluarkan gitu ya. Nah, di sini kita sadari juga imamat, para imam yang seringkali juga tidak jarang kita kurang percaya ya. Seperti tidak semua orang Katolik juga ternyata percaya akan kekuatan dari sakramen tobat. Ada orang-orang yang tidak mau misalnya menerima sakramen tobat. Kenapa? Kenapa kita harus ngomong sama orang? Kan kita bisa ngomong langsung sama Tuhan. Bukan persoalan orang atau Tuhan. Persoalannya ada pada dirimu sendiri. Ketika kita takut berjumpa dengan orang dan mengatakan rahasia dosa dan kesalahan kita, di situ kita masih bisa meneruskan dosa yang sama. Kenapa? Karena kita berbicara hanya kepada Tuhan yang notabene tidak kita lihat. Di satu sisi tadi kita bisa lihat bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan karena kita tidak melihat. Tetapi herannya ketika berbicara mengenai tobat, kita bisa omong. Mendingan kita ngomong sama Tuhan langsung daripada sama manusia. Loh, katanya mau percaya pada yang bisa kita lihat. Nah, Tuhan tidak bisa kita lihat, ngomonglah sama Romo. Melakukan sakramen tobat dari Romo. Sehingga kita ini kalau berbicara konsisten. Nah, anehnya dalam hal kepercayaan kepada Tuhan kita ingin lihat. Dalam hal bertobat, kita nggak pengen ngelihat. Kita pengen langsung-langsung aja. Silahkan dinilai sendiri, Anda sedang berbicara tentang apa. Ketika orang berbicara mengenai bacaan yang sedang didengarkan, Anda mungkin kecewa karena Romo tidak menyampaikan sesuai dengan harapan Anda. Tidak apa-apa, karena sabda Tuhan itu harus Anda renungkan sendiri. Bukan hanya Romonya yang menerima. Masalah terjadi karena Anda hanya mengandalkan Romonya. Setiap hari Anda tidak pernah membaca kitab suci, cuma hari Minggu Anda mendengarkan, sehingga Anda komplain, mengeluh. Aduh, udah seminggu datang sekali aja, firmannya nggak bagus, suara nggak kedengeran, ngomong kecepetan, dan seterusnya. Firman Tuhan yang disampaikan oleh lektor dan kemudian direnungkan oleh imam itu, barulah sebuah pintu. Anda sendiri yang harus kemudian merenungkannya secara pribadi. Maka, saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita saling menghargai. Mari kita saling menyadari. Sebagai imam dan umat, kita sama-sama mencari Tuhan. Kita terapkan apa yang baik untuk saya dan juga untuk rekan-rekan imam. Tentu saja kami selalu ingin berusaha memberikan yang lebih baik kepada Anda. Tetapi untuk Anda para umat, Anda juga menghormati, Anda juga menempatkan kami sewajarnya. Anda bisa percaya bahwa kami mempunyai satu peran khusus untuk menghadirkan Tuhan lewat pelayanan sakramen. Anda terima sakramen sepenuhnya dan dengan demikian Tuhan kita hadirkan bersama-sama. Kita tidak saling menyalahkan, tetapi untuk orang-orang yang sudah dipilih ini kita hormati. Sesuai dengan dan juga sewajarnya seperti yang Tuhan mau. Dengan demikian gereja kita akan dipenuhi dengan orang-orang yang puas hati. Orang-orang yang bersyukur, bukan orang-orang yang selalu mengeluh mengenai hal ini itu. Padahal kita semua diundang untuk undangan yang sama, menyampaikan kabar yang baik. Baik Romo, ya seperti kalau kita ikut misa harian maupun misa mingguan, bahwa pada terakhir Romo memberikan perutusan, memberikan berkat, di mana sebenarnya kita pergilah semua kamu diutus gitu ya. Berarti kan semua kita diutus ya Romo. Cuma kita senangnya nunjuk orang lain. Kenapa sih Romonya ngomongnya suaranya lembut atau dan sebagainya atau keras. Nah, sementara tadi Romo katakan bahwa kita baca dulu firman. Bahwa harusnya firman begitu itu kan? Firman itu milik kita semua. Milik kita. Dan firman itu tidak pernah berubah. Iya. Dari dulu sampai sekarang, dan itu yang perlu kita imani masing-masing dari kita, dan kita tidak hanya melihat misa itu Romo A
saya nggak mau ke misa itu, nanti aja yang jam berikutnya, baru Romo yang berikutnya gitu. Dan kita sama-sama belajar dalam hal ini untuk proses pendewasaan iman kita ya Romo ya. Mendewasakan. Kita tidak hanya dihalang-halangi oleh keinginan kita untuk disenangkan, tetapi mulai sekarang kita saling melayani. Iya. Kita saling melayani untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang berada di dekat kita. Dan harus kita ingat, ketika kita berada di dalam keluarga pun, kita mempunyai tugas yang sama kepada anak-anak juga. Kepada anak-anak, kepada pasangan. Kita mempunyai tugas yang sama juga. Kalau saya sebagai anak, saya punya tugas yang sama menyampaikan hal yang baik kepada orang tua kita. Dan hal itu menjadi tugas bersama, bukan hanya tugas imam. Atau Anda yang menjadi orang tua, Anda menugasi para guru untuk mendidik dan mendampingi anak-anak. Itu salah sekali, karena pendidik pertama dan pewarta utama bagi anak-anak Anda adalah orang tua. Anda itu Anda sendiri. Dengan begitu, kita seperti saya katakan tadi, bekerja sama untuk mengembangkan dunia, memperbaiki dunia ini dalam situasi yang akan jauh lebih baik. Ketika kesadaran bersama ini muncul, kita tidak saling menyalahkan atau kita tidak mengeluh, tapi kita menerima semua hal itu sebagai proses belajar, dan hal itu akan lebih, saya kira lebih membuat kita puas batin ya. Iya. Jadi peran aktif dari semuanya Peran ya aktif Romo. semua orang ya. Tidak hanya pasif menunggu, nunggu dilayani. Dan di sini kalau kita lihat dari bacaan Injil bahwa Tuhan juga memberikan teladannya bahwa mau menjadi seorang pemimpin ya harus bisa melayani ya Romo. Betul. Nah demikian pula juga dengan bangsa Indonesia ya Romo. Benar. Kita nggak tahu nih hasil pemilunya seperti apa, tapi kita berharap pemimpin kita adalah pemimpin yang melayani ya Romo. Yang melayani. Iya, baik, demikianlah para oase rohani Katolik yang terkasih. Sesi yang kedua sudah kita selesai sampai saat ini, walaupun masih banyak yang bisa kita kupas. Dan sebelum berakhir kita akan minta doa penutup dari Romo Erwin dan berkat penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, Engkau memberi kami kemampuan untuk mewartakan kebaikan. Bantulah kami untuk membangun dan memulai segala sesuatu yang baik dari diri kami sendiri. Mulai dari lingkungan keluarga, pekerjaan, masyarakat, gereja, dan akhirnya bangsa kami. Berkatilah bangsa kami, berikanlah kedamaian, berikanlah persaudaraan, supaya bangsa kami dipenuhi dengan sukacita dan kami semua merasakan berkat-Mu mengalir secara nyata. Kami percaya akan kebaikan-Mu, kami percaya juga akan pemimpin yang Engkau pilih bagi kami. Semoga Engkau memberkati kami, dan ini semua kami doakan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Allah yang Maha Kuasa memberi berkat kepada kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan rohani pada sesi hari ini. Dan akhir kata, Romo Erwin bersama Margaret Indriana mohon undur diri. Mari amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Be gentle, be faithful, be nice to the Lord. Believe Him that He cares, He'll heal your pain. Take time for your day, kneel to feel
His presence and pray, be thankful, will renew your faith. Be gentle, be faithful, and He'll give a blessing. Be kind, be nice, He's your only Lord. He's helping, He's loving, praise to His name. His love will lead your way. Take time for your day, kneel to feel His presence and pray, be thankful, will renew your faith. Be gentle, be faithful, and He'll give a blessing. Be kind and be nice, He's your only Lord. He's helping, He's loving, praise to His name. His love will lead your way. Saat aku rindukan kehadiran-Mu, Tuhan, yang memberiku ketenangan dalam setiap jalan hidupku. Lalu aku berdoa dengan segenap jiwa, berharap datang kasih-Mu sekarang. Tuhan, Kau memberkatiku. Terima kasih, Kau yakinkanku bahwa Kau ada dan mengasihiku. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukan-Mu. Terima kasih, Kau yakinkanku bahwa Kau ada dan mengasihiku.